Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang terapi Adlerian. Yes, firstly about Adlerian therapy concept. Definition according to Terminto, Adlerian counseling is a counseling model that is oriented towards the integrity and uniqueness of the individual to direct himself. Yakni menurut Terminto, konseling Adlerian adalah model konseling yang berorientasi pada integritas dan keunikan individu untuk mengarahkan diri. Next, the goal of Adlerian counseling is to help the individual to acknowledge unrealistic feelings of pain, in the sense that his or her feelings of pain are not caused by others but by their own logic error and behavior root in faulty logic. Tujuan dari konseling Adlerian adalah untuk membantu individu untuk mengakui perasaan sakit yang tidak realistis, dalam arti bahwa perasaan sakitnya tidak disebabkan oleh dirinya, tidak disebabkan oleh orang lain, akan tetapi disebabkan oleh kesalahan berpikir, logika, dan perilaku diri dia sendiri. Next, the main focus of Adlerian counseling emphasizes the importance of a cooperative relationship between counselors and counselee in building counseling goals, in addition to mutual trust and respect. Adlerian counselors have a very complex role and need to have a lot of skills. Ya, kemudian di titik tekan dari Adlerian terapi ini yakni bagaimana membangun hubungan di antara konselor dan konseling, yang mana peran konselor itu sangatlah penting, sangat dibutuhkan, harus memiliki kemampuan yang kompleks, yang mana konselor itu memiliki karakter respect kepada konseli. Next, counselor need to obtain information about the client family, including parents, siblings, and people who live with the client. This is to get an idea of the client early social life. Jadi konselor itu harus membutuhkan informasi terkait keluarga dari konseli, baik orang tuanya, saudaranya, maupun orang-orang yang di sekitarnya. Hal ini untuk mendapatkan sedari awal mungkin tentang kehidupan sosial konseli. Adlerian theory emphasizes the importance of change counseling thought, feelings, and action to be more productive in achieving optimal person growth. Jadi di teori Adlerian sendiri itu mengatakan bahwa konselor itu memberikan kesempatan kepada konseli untuk dia itu berpikir, bertindak lebih produktif, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang lebih optimal. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni terapeutik proses atau proses terapeutik. Nah, terapeutik ini ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah therapeutic goals atau tujuan dari terapeutik. Yakni the ultimate goals is for a client to feel connected to their surrounding, help them recognize themselves, change their path, mindset, and feel like they have a meaningful. Jadi tujuan akhir
Tujuan akhirnya itu adalah agar seorang klien terhubung dengan sekitarnya. Maksudnya agar merasa bisa bergabung dengan komunitas-komunitas, mungkin kemudian membantu mengenali diri. Selanjutnya mengubah pola pikir yang kurang baik menjadi pola pikir yang lebih bermanfaat dan merasa mempunyai tujuan hidup yang berarti. In Adlerian view, the client is not considered a sick person who embraces healing and prefers to use a personality development approach. Yakni dalam pandangan Adlerian, klien itu tidak dianggap sebagai orang yang sakit, namun dianggap sebagai orang yang memerlukan pendekatan pengembangan kepribadian. Kemudian yang kedua adalah function and rules of counselor therapist, yakni fungsi dan peran terapi konselor. The therapist help client identify and correct key mistakes in their way of thinking, such as distrust, selfishness, excessive ambition, and lack of confidence, so that the client can have a more positive outlook on life. Jadi seorang terapi itu membantu klien mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan utama dalam cara berpikir, thinking, terus kemudian seperti ketidakpercayaan, such as distrust, egoisme, selfishness, ambisi yang berlebihan, dan kurangnya percaya diri, sehingga klien dapat memiliki perspektif yang hidup yang lebih positif. Jadi dalam Adlerian ini tidak memberikan diagnosis negatif kepada klien, tapi berfokus pada bagaimana cara mereka mengubah cerita hidup mereka menjadi lebih berarti. Kemudian untuk mengetahui kehidupan klien secara menyeluruh dalam Adlerian ini, konselor ini biasanya memberikan kuesioner kepada klien, seperti misalnya tentang kehidupan mereka sebelum usia 10 tahun. Dari kuesioner itu kita bisa mengetahui pola keberhasilan dan kegagalan klien serta pengaruh keluarga dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah client experience in therapy, yakni pengalaman klien dalam terapi. In therapy, dalam terapi ini, the client feeling are considered to be in love with his way of thinking and become a source of energy for behavior. Jadi dalam terapi, perasaan klien dianggap sejalan dengan cara berpikirnya dan menjadi sumber energi untuk berperilaku. The therapist will help the client understand the purpose of these feelings and beliefs, as well as plan a more effective way of life. Jadi, terapis akan membantu klien memahami tujuan dari perasaan dan keyakinannya, serta merencanakan cara hidup yang lebih efektif. Jadi, berfokus pada bagaimana cara menciptakan perubahan yang lebih baik pada seorang klien. Kemudian dalam terapi ini juga mengeksplor bagaimana logika pribadi seringkali itu menjadi sumber permasalahan, karena hal tersebut sering kali menghambat atau menghalangi rasa saling peduli dan ketertarikan sosial. Yang ketiga adalah relationship between therapist and client, yakni hubungan antara terapi dan klien, terapis dan klien. In Adlerian therapy, the relationship between the therapist and client, the client is considered equal and is built on the basis of cooperative trust, mutual respect, trust, collaboration, and alignment of goals. Jadi dalam terapi Adlerian ini, hubungan antara terapis dan klien dianggap setara,
dan dibangun atas dasar kerjasama, kemudian atas dasar kepercayaan, saling menghormati, keyakinan, kolaborasi, dan keselarasan tujuan. Nah, dalam terapi ini itu berkomunikasi secara jujur dan terbuka antara klien dan terapis, yang mana bersifat kolaboratif. Kedua pihak secara bersama-sama bagaimana cara mencapai tujuan yang telah disepakati bersama di awal. Karena kalau menjaga hubungan yang baik dengan klien ini bisa agar proses bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya adalah application therapeutic techniques and process. Jadi aplikasi yang mencakup teknik dan proses terapeutik. Yang pertama, build the right therapeutic relationship, yakni membangun hubungan terapeutik yang tepat. Yang kedua, explore the psychological dynamic that operate on the client assessment, yakni menjelajahi dinamika psikologi yang beroperasi pada klien atau berupa penilaian. Yang ketiga, encourage the development of self-understanding into goals, yakni mendorong pengembangan pemahaman diri yang mencakup wawasan ke dalam tujuan. Yang keempat, have client make new choice, reorientation, and reeducation, yakni membantu klien membuat pilihan baru, reorientasi, dan reduksi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait proses-proses terapeutik. Yang pertama, building relationship in Adlerian therapy, yakni membangun hubungan di terapi Adlerian. Ya, the first stage of Adlerian therapy is that the therapist work with the client based on a relationship by caring, involvement, and friendship, yakni di tahap pertama yang dilakukan dalam terapi Adlerian adalah seorang terapi melakukan kerjasama dengan klien berdasarkan hubungan rasa peduli, keterlibatan, dan persahabatan. Jadi sudah saya katakan bahwasanya kalau kita membuat hubungan yang baik, merasa antara konselor dan terapis ini seperti teman, maka akan membuat peluang yang lebih akan keberhasilan terapi ini. Nah, terapi ini tuh juga berjalan efektif jika seorang konselor memiliki tujuan yang sejalan. Kemudian hubungan yang dibangun di awal itu menjadi indikator tahap selanjutnya. Pokoknya tahap selanjutnya, kalau di awal hubungan antara konselor dan klien ini sudah baik, maka nanti selanjutnya tahap selanjutnya juga akan berjalan dengan lancar. Nah, di awal ini juga tidak langsung membahas pada masalah, tapi pada fase awal ini mendengarkan dengan empati, mengikuti pengalaman klien dengan seksama, kemudian mengidentifikasi tujuan dan memberi petunjuk tentang arah cara kerja dari terapi ini gitu. Nah, tahap yang kedua dalam terapi Adlerian adalah exploring individual psychological dynamic and Adlerian therapy, yakni menjelajahi dinamika psikologi individu dalam terapi Adlerian. Nah, dalam tahap ini tuh at this stage is focused on understanding the client lifestyle more deeply, especially in terms of social and cultural aspect. Jadi pada tahap ini itu fokus pada memahami lebih dalam gaya hidup klien, terutama dalam segi sosial dan budayanya. Nah, kemudian selanjutnya the assessment is usually carried out through objective and subjective interviews, yakni penilaian ini biasanya dilakukan dengan melalui wawancara subjektif dan objektif. Kalau wawancara subjektif itu biasanya
seorang klien itu didorong untuk menceritakan tentang kisah dengan sepenuhnya, dan seorang konselor mendengarkan dengan penuh empati. Tujuan dari wawancara subjektif ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman yang membentuk cara seorang klien itu menghadapi tantangan hidup. Kalau penilaian objektif itu, terapis itu berusaha menggali lebih banyak tentang latar belakang kliennya, seperti misalnya tentang klien itu anak keberapa dalam keluarganya, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan hubungan orang tuanya, begitu, kayak susunan keluarga, lebih ke susunan keluarganya, mengetahui, dan riwayat medisnya. Dalam terapi Adrian ini sering meminta klien itu menceritakan tentang ingatan awal, terutama ketika keluarga, karena keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian individu. Terus termasuk evaluasi terhadap kondisi yang berlaku dalam keluarga itu. Setelah tadi wawancara subjektif dan objektif, maka setelah datanya terkumpul, maka dilakukan ringkasan. Nah, ringkasan ini meliputi pengalaman kepribadian, latar belakang keluarga, perkembangan individu, serta kekuatan masalah yang dihadapi klien. Nah, ringkasan ini dibahas bersama dengan kliennya untuk memperjelas dan memperbaiki poin-poin tertentu. Semisal dalam proses hidupnya ada yang kurang baik, mungkin bisa dengan dikomunikasikan, bisa diperbaiki. Tahap yang ketiga yakni encourage self-understanding and insight, yakni dorongan pemahaman diri dan wawasan. This phase of the therapist help the client how the client gains insight and deep understanding that leads to beneficial action. yakni di fase ini terapis itu membantu klien bagaimana klien memperoleh wawasan dan pemahaman mendalam yang mempengaruhi pada tindakan yang bermanfaat. Jadi wawasan yang diberikan diubah menjadi tindakan nyata. Contohnya, ada seorang anak yang merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kelebihan. Kemudian sama klien ini ditanya, kamu suka mapel apa? Nah, itu bisa menjadi kekuatan kamu nantinya, memberikan wawasan. Oh, terus klien jawab, aku suka menggambar. Nah, kemudian, oh ya, kalau kamu suka menggambar, itu bagus. Nanti kamu ekspresikan. Kamu coba membuat karya seni dalam seminggu ini, kemudian kamu tunjukkan kepada saya bagaimana hal tersebut bisa mengubah cara hidupmu, begitu. Contohnya seperti itu. Jadi dari wawasan yang awalnya wawasan yang tadi kamu itu mempunyai kelebihan, nah itu kemudian langsung diterapkan dengan tindakan. Tahap yang ketiga yakni encourage self-understanding and insight, yakni reorientasi dan pendidikan ulang. In the final stage, focus on helping client find new and more functional perspective. Clients are encouraged and challenged to develop the courage to take risks and make change in their life. Yakni pada tahap akhir ini berfokus pada membantu klien menemukan perspektif baru dan lebih fungsional, di mana klien didorong dan ditantang untuk mengembangkan keberanian mengambil resiko dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Jadi fokus pada pergeseran cara seorang berinteraksi dan bertindak, dimana dalam tahap ini seorang klien itu harus mempunyai keberanian dengan dorongan dari seorang klien lebih menjadi seorang yang percaya diri dan mampu mengembangkan
apa yang menjadi kekuatannya. Karena sebenarnya dalam diri setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Kemudian application domain of Adlerian therapy, yakni ranah aplikasi dari Adlerian therapy. Yang pertama, application for education, itu aplikasi untuk pendidikan. Itu lebih ke bagaimana cara memperbaiki gaya hidup sekolah, cara sekolah anak yang salah, semisal cara belajar seperti itu. Kemudian yang kedua, application for parent education, yakni pendidikan untuk orang tua, bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak dan meningkat pemahaman dan penerimaan. Yang ketiga, yakni application for couple counseling, yakni aplikasi kepada seorang yang pasangan. Nah, kalau aplikasi DAP ini itu membantu pasangan memahami keyakinan sama-sama antara sama-sama pasangan. Kemudian yang keempat, application for family counseling, yakni aplikasi untuk konseling keluarga. Nah, berfokusnya itu pada suasana dan dinamika dalam keluarga, baik tentang interaksi antar keluarga dan sistem yang berjalan dalam keluarga tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.